Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Agustindiana. Saya mahasiswa jurusan Hukum dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Studi Komparatif Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kasus COVID-19 di Indonesia dan Korea Selatan. Seperti yang kita ketahui, untuk total kasus kenaikan COVID dari berbagai negara pun berbeda dengan satu yang lainnya. Seperti contoh, di Indonesia dan Korea Selatan. Di Indonesia untuk total kasus sudah mencapai 500.000, lalu di Korea Selatan pun untuk total kasus sudah mencapai 31.000. Oleh sebab itu, dari pemerintah pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di negaranya guna menangani penanganan kasus COVID tersebut. Lalu untuk rumusan masalah, di sini saya mengambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kebijakan pemerintah dan implementasinya dalam penanganan kasus COVID di negara Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah di negara Indonesia dan Korea Selatan. Lalu untuk kajian pustaka, saya mengambil yang pertama kebijakan. Menurut David Easton, kebijakan merupakan pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk mengalokasikan beberapa nilai-nilai yang nantinya akan diterapkan di masyarakat. Lalu untuk teori administrasi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa administrasi pemerintah merupakan tata laksana pengambilan keputusan atau tindakan oleh pejabat atau badan pemerintah. Lalu COVID-19 sendiri merupakan virus menular yang menggigitkan di seluruh dunia ini. Untuk penularannya COVID tersebut biasanya melalui batuk atau sentuhan yang tak terlihat. Untuk gejalanya sendiri biasanya pasien akan merasakan batuk, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, demam yang tidak kunjung turun selama kurun waktu yang lama. Lalu untuk metode penelitiannya, saya di sini mengambil studi komparatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Dan teknologi pengumpulan data menggunakan kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan membaca, mengutip, mencatat, memahami literatur yang ada. Lalu kebijakan pemerintah Indonesia, pada awalnya pemerintah Indonesia menerapkan sistem lockdown. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pengertian dari karantina kewilayahan atau lockdown adalah kira-kira membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama. Namun dirasa penerapan tersebut kurang efektif, lalu pemerintah mengeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB. Untuk pengertiannya pun, pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Lalu untuk implementasi kebijakan pemerintah, saya di sini mengambil contoh di Jawa Tengah. Menurut yang disampaikan Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, beliau menyampaikan 5 kebijakan yang diterapkan, yaitu yang pertama, meliburkan kegiatan belajar mengajar dari tingkat anak-anak hingga perguruan tinggi. Yang kedua, memerintahkan seluruh jajarannya terutama di bidang keamanan untuk melakukan pelacakan riwayat terhadap pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Yang ketiga, menunda hampir semua agenda kegiatan di bidang olahraga dan menutup semua tempat pariwisata untuk sementara waktu. Yang keempat, melarang karyawan yang masuk kerja yang sekiranya sedang sakit dengan menunjukkan gejala seperti demam, batuk, dan pilek. Yang kelima, melarang berbagai macam kapal pesiar asing yang bersandar di seluruh pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah untuk sementara waktu.
Lalu untuk kebijakan pemerintah di Korea Selatan sendiri, di Korea Selatan sudah tidak menerapkan lockdown sejak 24 April 2020. Lalu untuk memperkuat respon terhadap virus corona, pemerintah Korea Selatan mendirikan suatu badan baru yang berada di bawah Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan yang bernama Korea Disease Control and Prevention Agency, KDCE, yang didirikan menjadi badan yang berdiri sendiri sejak 12 September 2020 dan juga mendirikan Regional Center for Disease Control and Prevention yang letaknya di provinsi besar nasional. Badan tersebut diberikan kewenangan independen untuk mengatur kebijakan yang berkaitan tentang penanganan kasus COVID-19 tersebut. Selain itu juga mengadakan siaran pers briefing membahas mengenai jumlah kasus terkonfirmasi terdapat dugaan COVID-19, jumlah tes yang akan dilakukan, dan lain-lain. Lalu, di Korea Selatan menerapkan implementasi kebijakan 3Ts, yaitu testing pengecekan, tracking pelacakan, treatment perawatan. Untuk di Korea Selatan sendiri, mereka menerapkan tes PCR. Tes PCR merupakan prosedur pemeriksaan diawali dengan pengambilan sampel dahak, lendir atau cairan dari nasofaring bagian antara hidung dan tenggorokan, orofaring bagian antara mulut dan tenggorokan, atau paru-paru pasien yang diduga terinfeksi virus corona. Namun yang perlu diketahui juga untuk pengecekan tersebut di pemerintahan Korea Selatan tidak hanya melayaninya di rumah sakit saja, namun dilayani melalui dua sistem yaitu drive-thru dan walk-thru. Untuk drive-thru sendiri sistemnya masyarakat Korea Selatan berada di dalam mobil, sedangkan tenaga medis berada di luar mobil. Lalu mengingat di Korea Selatan masyarakatnya tidak semuanya memiliki mobil ataupun bisa mengemudi, maka diterapkan sistem walk-thru. Walk-thru sendiri yaitu penempatan bilik-bilik kecil yang berada di pinggir jalan. Jadi pengguna jalan kaki di Korea Selatan juga bisa melakukan pengecekan. Lalu tracking pelacakan on time, yaitu melacak dan menelusuri perekaman transaksi kartu kredit, kamera CCTV, aplikasi telepon, genggam, sampai jejak GPS mobil. Hal tersebut dilakukan dari pihak pemerintah cepat dan tanggap dalam mengisolasi warga negaranya yang pada saat itu sudah terserang virus corona. Untuk tracking sendiri, di Korea Selatan menerapkan investigasi epidemiologi, yaitu masyarakat Korea Selatan diwajibkan untuk selalu men-scan kode QR di saat mereka ingin mengunjungi suatu tempat atau fasilitas umum. Tak hanya itu juga, jika ditemukan ada yang terkonfirmasi COVID, sedangkan pasien tersebut mematikan GPS dari mobil ataupun dari telepon genggamnya, maka Badan Kepolisian Korea Selatan akan mengirimkan detektif polisi setempat untuk melakukan pengecekan melalui informasi telepon genggam, catatan kartu kredit, hingga rekaman CCTV. Tak hanya itu juga, pemerintah juga melakukan pengawasan atau pelacakan melalui aplikasi pelindungan keamanan karantina mandiri. Jadi di Korea Selatan, masyarakat diwajibkan untuk menginstal aplikasi pelindungan keamanan karantina mandiri dengan diharuskan selalu mengupdate suhu tubuhnya dari pagi hingga sore hari. Jika ditemukan adanya masyarakat yang tidak menginstal ataupun tidak mengupdate suhu badannya selama kurang lebih 2 minggu, maka akan dikenakan denda oleh pemerintah Korea Selatan. Lalu treatment. Di pemerintah Korea Selatan menanggung biaya diagnosis dan perawatan bagi mereka yang memenuhi kriteria terkait, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk tidak ragu-ragu menjalani tes COVID-19. Pemerintah Korea Selatan menetapkan strategi untuk menyediakan tempat tidur rumah sakit
sesuai dengan tingkat keparahan kasus pasien agar sesuai dengan sumber daya medisnya. Tak hanya itu juga dari Pemerintah Korea Selatan juga membentuk tim transportasi yang guna untuk mengawal para pasien yang ingin dijemput uh, maaf me, meng, mengad, menjalin uh, dari Pemerintah Korea Selatan sendiri juga mendirikan gabungan satuan transportasi yaitu yang gunanya untuk mengawal pasien yang menuju rumah sakit ataupun yang sedang berada di karantina rumah. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah di Indonesia dan Korea Selatan. Di Indonesia sendiri yaitu pertama lambannya respon pemerintah, yang kedua munculnya pendapat negatif, yang ketiga kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, yang keempat kurang sikap waspada oleh warga negara Indonesia. Lalu faktor yang mempengaruhi Korea Selatan dianggap berhasil menangani COVID yaitu warga Korea Selatan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan menjaga kesehatannya, terutama pada masa pandemi seperti ini. Banyak warga yang sadar untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, juga saling menjaga jarak satu sama lain. Lalu ada transparansi dari pihak pemerintahan, sehingga pemerintahan dapat kepercayaan tinggi oleh warga negaranya. Selain itu juga adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk kesimpulan di sini saya membuatnya menjadi tabel perbandingan, yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di Indonesia awalnya lockdown, akhirnya PSBB. Sedangkan di Korea Selatan tidak menerapkan lockdown tapi PSBB. Lalu bentuk implementasi kebijakan dari pemerintahan di Indonesia membatasi seluruh sektor dari bidang pendidikan hingga pariwisata di daerah. Sedangkan di Korea Selatan menerapkan 3T, yaitu testing, tracking, treatment. Lalu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah di Indonesia yaitu yang pertama pemerintah lamban, dua lemahnya koordinasi, tiga masyarakat kurang waspada. Sedangkan di Korea Selatan, yang pertama masyarakat patuh, dua pemerintah sigap, tanggap, dan transparan, tiga koordinasi yang baik. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk peserta 6. Mungkin untuk Bapak Ibu Dewan Juri dipersilahkan. Mungkin saya bisa dulu sebentar ya. Oke, silakan. Silakan. Mohon maaf Pak Dhani. Terkait dengan kompleksitas persoalan pandemi ini di Indonesia ya, tentu saja ketika kita membandingkan dengan Korea, walaupun ini akan jadi sebuah model yang baik karena di situ penanganannya sudah nampak komprehensif, terintegrasi ya. Tetapi kemudian mengingat juga dengan jumlah penduduk kita yang cukup banyak, sebarannya tidak merata, kemudian pulau-pulau yang berbeda-beda, sehingga saya melihat memang jujur memang kita belum maksimal di dalam terkait dengan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Tetapi memang saya pikir Korea bisa menjadi salah satu model yang bisa digunakan, walaupun kalau kita lihat memang itu high cost ya, dan jumlah penduduk kita sangat banyak. Memang terkait dengan treatment tidak semua negara bisa disamakan begitu Mbak, karena memang juga kompleksitas dan persoalan, kemudian juga bagaimana kondisi geografis dan kondisi masyarakat di Indonesia terkait dengan negara kepulauan yang tidak serta-merta kemudian apa yang bisa diterapkan di Korea ini bisa diterapkan di Indonesia. Kemudian yang cukup menarik bagi saya adalah memang di Korea sendiri terkait dengan ketersediaan biaya untuk warga negaranya memang sudah sangat cukup. Ini tentu saja berbeda dengan di Indonesia. Kemudian dari fenomena ini, karena kalau kita ini kan gapnya terlalu jauh, terlalu ekstrim ketika kita mau tuh model seperti Korea. Kira-kira di dalam karya tulis Anda,
apakah akselerasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah pada saat ini terkait dengan Anda menyampaikan bahwa pemerintah masih lamban, pemerintah masih kurang, banyak hal yang kemudian solusinya adalah menutup sekolah, menutup dan yang lain sebagainya. Kira-kira akselerasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Itu saja pertanyaannya dari saya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu. Saya izin menjawab. Menurut saya lebih baik sekarang pemerintah lebih memfokuskan pada pengecekan kasusnya ya, Bu. Soalnya saya membaca di sebuah berita disampaikan jika untuk pengecekan tes tersebut hanya dilayani di beberapa rumah sakit dan itu pun tidak secara 24 jam dilayani. Hanya dilayani selama jam kerja saja. Terlebih lagi pada saat malam hari hanya sampai kira-kira tidak mencapai malam, sangat jam-jam malam. Jadi menurut saya lebih baik pemerintah untuk lebih fokus untuk mengecek pasiennya terlebih dahulu. Ya, baik. Itu saja mungkin saya kembalikan ke host. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Ristina. Selanjutnya dipersilakan Pak Dani Mutade atau Bu Rofi Wanisa terlebih dahulu, dipersilakan. Silakan Bu Rofi. Ya, mungkin saya dulu ya Pak Dani. Terima kasih Mbak Perdita. Terima kasih Mbak Meita, tulisannya baik. Tapi saya juga menyampaikan gitu ya. Mungkin ini masukan, tetapi bisa juga dijawab gitu. Karena judul dari tulisannya itu kan perbandingan ya. Kalau perbandingan melihat dari rumusan masalahnya itu kan ada dua ya. Ada mengenai kebijakan dan yang kedua adalah mengenai faktor-faktor. Nah, tetapi sayangnya mungkin untuk semuanya saja peserta begitu karena ini adalah karya tulis ilmiah yang mungkin nanti bisa sampai ke skripsi atau tulisan yang lebih baik lagi. Ketika di situ ada tinjauan pustaka, kemudian dituliskan mengenai teorinya Lauren Friedman, kemudian ada kebijakan publik, saya kok tidak melihat hasil penelitian maupun kesimpulan itu yang menggunakan tinjauan pustaka yang sudah dibuat. Padahal kalau dalam rumusan itu kan sudah jelas di rumusan yang diambil itu misalnya faktor. Paling tidak jawabannya itu faktor apa yang mempengaruhi atau yang lebih dominan di Indonesia itu kalau itu diperbandingkan dengan Korea. Kalau misalnya dari Friedman itu kan ada substansi, ada struktur dan ada kultur. Mana yang kemudian faktor itu yang lebih dominan ketika setelah dibandingkan dengan Korea? Kenapa kok tidak misalnya sama-sama Asia tetapi kok tidak bisa berjalan dengan baik? Nah, itu harusnya muncul di dalam hasil dan juga kesimpulan. Kemudian yang rumusan yang pertama itu menanyakan mengenai kebijakan pemerintah. Meita di dalam tinjauan pustaka mengeluarkan adanya teori kebijakan publik, tetapi hasil penelitian maupun kesimpulan itu tidak menjawab sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah dengan program-programnya itu lebih condong ke kebijakan yang mana, ekonomikah, hukumkah, atau yang kesehatankah, itu kan harus menyimpulkan gitu ya. Nah itu belum nampak. Mungkin bisa dijawab dari rumusan itu kalau itu dikaitkan dengan tinjauan pustaka yang digunakan. Silahkan. Terima kasih Bu Rofi untuk pertanyaannya. Untuk berdasarkan teori Lauren sendiri, saya memfokuskannya pada substansi hukum, sebab dapat dilihat dari perbandingannya respon dari pemerintah Indonesia dengan respon dari pemerintah Korea Selatan itu berbeda. Di saat sudah mulai digegerkannya virus corona tersebut, dari pemerintah Indonesia hanya menganggap enteng dan menyepelekan bahwa belum adanya data atau fakta adanya pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut. Sedangkan di Korea Selatan
dari pemerintah sudah mulai sigap melakukan melakukan briefing untuk membahas mengenai bagaimana kebijakan yang akan dilakukan seperti pengecekan ataupun mendata jumlah pasien yang sudah terkonfirmasi dan lain-lain. Lalu untuk kebijakannya saya memfokuskannya kepada kebijakan publik. Sebab kebijakan publik sendiri bersifatnya yaitu menyeluruh. Baik, tetapi nanti dilihat lagi tulisannya ya, kalau misalnya memungkinkan untuk lebih diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prita. Terima kasih Bu Rofi Wanisa. Selanjutnya Pak Dhani Mutada dipersilahkan. Oke, Meita. Tadi Anda menyebut ya perbandingan antara Indonesia dan Korea. Terus kamu mengatakan kalau di Korea kan apa tadi PSBB dulu, baru lockdown gitu ya? Kalau di Korea itu tidak lockdown Pak, hanya PSBB. Kalau di Indonesia lockdown lalu PSBB. Apa pernah kita pemerintah kita Pak Jokowi melockdown, bikin kebijakan lockdown terkait COVID? Menurut maaf Pak, saya izin menjawab. Menurut literatur yang saya baca, dari awal Januari hingga sekitaran Maret itu pemerintah mulai lockdown. Tapi dikarenakan dirasa penerapan lockdown tersebut tidak efektif, lalu pemerintah mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar tersebut yang disahkan pada pada tanggal 31 Maret 2020. Karena setahu saya lockdown itu kan artinya orang tidak boleh masuk ke sini, kita orang Indonesia nggak boleh keluar. Dan kita belum pernah mengalami itu. Nanti kamu cek lagi ya, sebab kita tidak pernah, setahu saya sih, kita tidak pernah men-lockdown. Yang kedua, yang namanya perbandingan itu kan seyogianya kan apple to apple, ya kan? Tadi sudah disinggung sama Bu Ristina, Korea kan kecil, kemudian homogen, ya kan? Kalau kita kan besar dan heterogen. Udah gitu secara geografis lokasi berjauh-jauhan. Kenapa tidak membandingkan misalnya dengan Amerika Serikat yang penduduknya sama-sama besar, sama-sama heterogen, orangnya sama-sama keras kepala, tidak mau taat sama aturan, kan gitu. Mungkin lebih menarik. Jadi pertanyaan saya, apa alasanmu membandingkan Indonesia dengan Korea? Izin menjawab Pak, alasan saya karena saya tertarik mengenai cara penanganannya itu Pak. Jika dibandingkan dengan Indonesia itu sangat beda jauh. Ya berarti kamu melihat perbedaannya, bukan coba membandingkan antara persamaan, perbedaan, mencari. Jadi udah ketemu dulu perbedaannya baru kamu teliti. Gitu ya. Ya oke, saya kira itu berita, Meita, dari saya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Dhani Mutada. Terima kasih peserta 6 juga. Untuk selanjutnya peserta 7.